Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Darsi. Di sini saya akan membahas tentang tahrijul hadis. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dan tujuan dari tahrij. Tahrij hadis adalah metode untuk melacak dan menyebutkan sumber asli hadis dari kitab-kitab hadis. Yang dimana tujuannya tahrij hadis yaitu bertujuan untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditahrijkan dan mengetahui ditolak atau diterimanya hadis tersebut. Nah, dengan cara ini kita akan mengetahui hadis-hadis yang pengutipannya memerhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis. Adapun beberapa manfaat dari takrij hadis yaitu pertama untuk mengetahui sumber hadis, yang kedua untuk mengetahui keadaan sanad, yang ketiga untuk mengetahui kualitas hadis, yang keempat penilaian hadis, yang kelima menjelaskan perawi-perawi hadis, dan yang keenam yaitu untuk menghilangkan keraguan pada hadis tersebut. Adapun proses-proses dari takrij hadis yaitu pertama menelusuri kitab, yang kedua membuat bagan sanad, yang ketiga yaitu penilaian kualitas hadis. Adapun beberapa metode dalam mentakhir hadis yaitu pertama metode menurut lafal pertama matan, yang kedua metode berdasarkan perawi pertama, yang ketiga metode berdasarkan tema hadis, yang keempat metode berdasarkan status atau kualitas hadis, yang kelima metode berdasarkan kata dalam matan hadis, yang keenam yaitu metode modern atau digital. Metode modern digital yaitu memanfaatkan teknologi untuk pencarian hadis secara cepat melalui beberapa website ataupun aplikasi. Contohnya yaitu Maktabah Syamilah dan Sunnah.com. Baiklah, sekian penjelasan tentang tahrijul hadis. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara mentahrijul hadis dengan metode digital atau modern yang dimana menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Bismillah. Langsung saja, di sini saya akan mencontohkan cara mentahrijul hadis dengan menggunakan metode digital. Yang dimana di sini salah satu contohnya itu saya menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Nah, dapat dilihat pada layar saya sendiri, di sini saya sudah masuk di halaman awal aplikasi Maktabah Syamilah. Dan akan muncul beberapa menu yang terdapat dalam aplikasi Maktabah Syamilah ini. Tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan fungsi-fungsi dari menu ini tersebut. Nah, tetapi di sini saya akan langsung mencontohkan tutorial mentahrij salah satu hadis. Baik, kita langsung saja ke bagian Alkitab. Nah, di sini kita cari mau menggunakan kitab apa. Misalnya mau menkitabkan kitab Al-Bukhari bisa, kitab Muslim bisa, dan kitab-kitab lainnya. Akan tetapi saat pengetikan pada kolom ini, kita harus menggunakan pengetikan yang benar. Contohnya di sini saya mau menggunakan salah satu kitab yaitu kitab Muslim. Jadi kita harus tulis Muslim. Nah, kitab Muslim, dan setelah pengetikan kitab Muslim akan muncul beberapa pilihan kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab Muslim. Ada yang Sahih Muslim berbagai macam edisi. Nah, di sini saya menggunakan Sahih Muslim edisi Turki. Kalau saya klik, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini saya akan mentahrid salah satu hadis yang dimana hadisnya itu berkaitan tentang niat pada sumpah. Lalu kita pilih pada yang sini, akan muncul bagian ini. Nah, di sini juga kita tulis kata kunci hadis yang ingin kita gunakan. Nah, karena di sini saya akan mencontohkan tentang hadis yang berkaitan dengan sumpah, maka di sini saya menulis kata kuncinya niyah. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita tulis kata kunci pada hadis yang ingin kita tahfidz, kita pilih tombol bagian bawah. Di sini akan ketemu dua hasil. Yang pertama ini babu yaminil halifi ala niyatil mustahlifi. Yang dimana di sini langsung hadisnya gitu, tidak dengan perawi-perawi periwayatnya. Nah, lalu yang kedua itu terdapat dari nomor, tahun, dan yang periwayat dan lain-lainnya terdapat. Contohnya ini nomor 21 tahun 1653. Nah, sudah
di dalam bagian kedua ini. Lalu ada para periwayatnya itu. Dan untuk bunyi hadisnya sendiri terdapat bagian akhir yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-miyanu ala niyatil mustahlifi. Nah, di sini sesuai seperti kata kunci hadis yang saya cari yaitu niyatu. Nah, sama kan? Nah, jadi ketika ingin mentahrid hadis, kita harus mengetahui hadis apa yang mau kita cari, ya gitu, agar kita mengetahui kata kunci apa yang kita gunakan. Nah, setelah mengetahui hadis ini benar apa tidak benar nih yang kita cari, maka kita ingin melihat para biografi dari hadis ini. Maka kita pilih menu bagian paling pojok yaitu seperti gambar manusia, kita tekan, dan di sini ada berbagai macam pembahasan. Yang pertama ini al-mulihsi, yaitu tentang ringkasan. Seperti pada bait pertama yaitu judul Al-Hafiz. Lalu yang kedua itu nama panggilannya Abu Bakar. Nah, di sini dijelaskan. Lalu yang ketiga itu silsilah asalnya. Di sini dijelaskan juga Al-Wasit, Al-Kufi, Al-Abashi, dan kliennya itu Al-Hafidz. Lalu di sini juga ada dijelaskan hubungan dari naratornya. Di sini juga disebutkan Al-Habsi, klien mereka, dan di sini juga dijelaskan tanggal lahirnya berapa. Di sini tertera tanggal lahirnya itu 1059 Hijriah. Mohon maaf, 1159 Hijriah. Nah, lalu tanggal kematiannya juga tertera pada di sini yaitu 235 Hijriah atau 234 Hijriah. Terus untuk negara kematiannya sendiri yaitu Kufah. Nah, jadi ini meringkaskan dari hadis yang kita cari tadi kayak gitu. Lalu yang kedua yaitu luka dan modifikasi. Yaitu luka dan modifikasi itu sejarah dari hadis tersebut. Nah, di situ. Lalu rawi'an. Rawi'an ini yang para diriwayatkan. Di sini juga dijelaskan. Nah, selain itu juga ada dijelaskan atau arif tentang Alkitabahnya apa dan kitabnya juga apa, di sini dijelaskan. Lalu rawi anhu, ya ini yang meriwayatkan siapa-siapa, di sini juga dijelaskan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini, narasi hadis ini kayak gitu. Terus ini narasi dari hadisnya. Di sini terdapat narasi dari hadis yang kita tahrij tadi. Jadi terdapat di sini. Setelah kita mengetahui biografi dari hadis yang kita tulis, maka kita ingin melihat bagian dari sanadnya. Nah, di sini kita perbesarkan. Di sini terdapat beberapa bagian para sanadnya, yaitu pertama Abu Hurairah, lalu yang kedua ada Abu Soleh Dakwar, ada Abdullah bin Abi Saleh, lalu ada Abi Hazm, lalu ada Yazid bin Harun bin Zaidi, lalu yang selanjutnya ada Abdullah bin Muhammad, dan yang terakhir ada itu Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, dan ini kitab yang kita gunakan yaitu kitab Sahih Muslim. Dan ini hasil hadis yang kita cari tadi, di mana hadis ini menggunakan kitab Sahih Muslim yang edisi Turki. Dan ini hadisnya itu nomor 21 dan untuk nomor tahunnya 1653. Nah, adapun arti dari narasi hadis ini, teks hadis ini yaitu telah diriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syabab, meriwayatkan kepada kami Yazid bin Harun dari Abbad bin Saleh, lalu ada an Abi Hurairah, yaitu dari ayahnya.
Nah, lalu dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, sumpah itu tergantung pada niat orang yang bersumpah. Itu bunyi dari hadis yang kita cari tadi, kita tahrij tadi. Nah, jadi tahap-tahapannya sudah ada di pada maktabah Syamilah ini. Salah satu kegunaan dan manfaat menggunakan aplikasi maktabah Syamilah ini yaitu untuk mempermudah kita dalam mentahrij hadis. Nah, dan di mana jika kita menggunakan metode manual, kita harus mengetahui kitab-kitab, harus mempunyai kitab-kitab yang ingin kita tahrij kayak itu. Sedangkan aplikasi Maktabah Syamilah ini, kita sudah harus mempermudahkan kita dalam mencari kitabnya apa. Di situ sudah tertulis, tertera, dan banyak pilihan. Dan hadisnya apa, asal kita mengetahui kata kunci dan penulisan yang baik dan benar dalam penulisan kata kunci yang ingin kita carikan. Mungkin cukup sampai di sini tutorial dari saya. Untuk teman-teman bisa dicoba dan mendownload aplikasi Maktabah Syamilahnya dan mencoba sendiri di rumah masing-masing dan mengikuti tutorial saya sendiri. Sekian penjelasan tentang tahrijul hadis dengan menggunakan metode digital. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.